serang Barcelona sempat dihujat habis-habisan akibat penurunan performa di musim lalu. Robert Lewandowski dan Raphinha sering dihujat karena menjadi beban penyerangan Blaugrana. Namun, kedua pemain ini langsung kembali bangkit sejak dilatih tangan dingin Hansi Flick. Raphinha baru saja mencetak hat-trick saat Barcelona pesta gol ke gawang Real Valladolid. Sementara Lewandowski yang kembali konsisten membobol lawan di musim ini. Bagaimanakah bangkitnya ketajaman lini serang Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick? Menurunnya penyerangan Barcelona di musim lalu. Lini serang Barcelona sempat disorot tajam karena tampil angin-anginan di musim lalu. Robert Lewandowski selaku andalan dihujat karena beberapa kali tampil terlalu egois. Sang striker bahkan sempat terlihat saat memarahi Lamine Yamal gara-gara nggak diberikan assist. Meski sudah bermain egois, striker 34 tahun ini justru hanya mencetak 19 gol di musim lalu. Catatan ini berbanding jauh dengan torehan 33 gol yang dicetak Lewandowski di musim perdana. Performa Raphinha di lini serang Blaugrana juga sempat mendapat kritikan pedas. Sang winger tampil angin-anginan usai hanya mencatatkan 10 gol di musim lalu. Padahal skuad Blaugrana sudah merogoh kocek mahal 58 juta euro untuk merekrut Raphinha. Namun mahar fantastis ini justru gagal dibuktikan oleh sang pemain dengan performa moncer. Wajar jika Raphinha langsung dihujat oleh Rivaldo selaku legenda Blaugrana. Kami berharap lebih dari Raphinha di Barcelona. Semua orang tahu dia adalah pemain hebat dengan kualitas hebat, kata Rivaldo. Komentar pedas dari sang legenda hampir didengarkan oleh manajemen Barcelona. Raphinha sempat dirumorkan akan dilepas musim panas ini karena masih tampil angin-anginan. Kebangkitan instan di bawah Hansi Flick. Beruntung untuk Raphinha, kedatangan Hansi Flick mengubah semua rencana transfer Barcelona. Pelatih asal Jerman ini berhasil membujuk manajemen untuk mempertahankan sang pemain. Gaya permainan Raphinha disebut cocok dengan skema permainan yang dimiliki Flick. Bahkan sang pelatih sampai memberikan peran baru untuk ex-pemain Leeds United ini. Raphinha ditempatkan sebagai playmaker dadakan atau striker bayangan. Selain punya kreativitas, sang pemain juga bisa menjadi mesin pressing untuk Blaugrana. Raphinha dapat bermain di semua posisi menyerang. Dia akan mulai bermain sebagai pemain nomor 10 musim ini, tegas Flick. Pelatih kelahiran Heidelberg ini juga berpotensi membangkitkan ketajaman Robert Lewandowski. Keduanya pernah bekerja sama dengan apik di Bayern Munchen. Bersama Flick, Lewandowski menggila dengan berhasil mencetak 55 gol di musim 2019-2020. Flick juga menebar janji manis akan memaksimalkan talenta Lamine Yamal. Yamal telah melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Ia telah banyak berkembang. Apa yang ia lakukan di Euro sungguh luar biasa, sanjung Flick. Selain itu, ex-pelatih timnas Jerman ini juga berambisi mengembalikan filosofi Blaugrana. Flick ingin anak asuhnya mengusung permainan menyerang di musim ini. Benar saja, janji manis Hansi Flick langsung dibuktikan dengan performa gacor di awal musim. Blaugrana menyapu bersih ketiga laga pembuka dengan mencetak total 6 gol. Valencia, Athletic Bilbao, dan Rayo Vallecano harus merasakan kehebatan Blaugrana. Hasil ini membawa Los Culés bertengger nyaman di puncak klasemen dengan raihan 9 poin. Kehebatan Barcelona berbanding terbalik dengan Real Madrid yang masih terseok-seok. Juara bertahan ini baru sanggup mengoleksi 5 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Carlo Ancelotti terdampar di papan tengah usai menduduki peringkat kelima. Namun performa bapuk Los Blancos ini justru nggak membuat Flick terlena hingga jumawa. Pelatih 59 tahun ini rupanya masih belum puas sepenuhnya dengan performa Barcelona. Kami mengantongi 9 poin dari ketiga laga awal yang kami hadapi. Namun saya rasa tugas kami masih jauh dari kata selesai, tegas Flick. Walau belum koar-koar, sang pelatih tetap berani memasang target juara La Liga musim ini. Dengan rasa optimis, Flick yakin bisa merebut trofi Liga Spanyol dari tangan Real Madrid. Kami sangat puas dengan apa yang dilakukan oleh tim saat bermain di lapangan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Barcelona yang harusnya memenangkan Liga, ungkap Flick. Punya trisula yang lebih gacor dari Real Madrid. Kesempurnaan Barcelona berlanjut setelah membantai Real Valladolid.
Gak nanggung-nanggung, skuad Pucela harus merasakan amukan Blaugrana usai dikalahkan 7 gol. Di babak pertama, Los Culés sudah berhasil menyarangkan 3 gol ke gawang Karel Hein. Barcelona semakin menjadi-jadi di babak kedua usai menambah 4 gol susulan. Kemenangan bantai ini membuktikan gacornya taktik yang dimiliki oleh Hansi Flick. Serangan langsung tanpa basa-basi Los Culés gagal dibendung pertahanan rapat Valladolid. Kombinasi cepat umpan 1-2 Barcelona juga ampuh membongkar lini belakang skuad Pucela. Di laga ini, Rapinya menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick. Winger asal Brazil ini sukses mendapatkan rating nyaris sempurna, yakni 9,8 dari situs FotMob. Robert Lewandowski juga nggak mau ketinggalan dengan mencetak 1 gol. Striker asal Polandia ini sekarang memuncaki daftar top skor dengan koleksi 4 gol. Lamine Yamal juga semakin matang setelah ikut menyumbangkan 2 assist. Dani Olmo juga kembali menambah pundi-pundi golnya dengan menyarangkan 1 gol di laga ini. Kemenangan telak 7-0 atas Valladolid bikin Flick semakin bangga. Kami sangat bahagia dengan penampilan yang ditunjukkan di lapangan. Mereka memberikan 100% kemampuannya untuk Barcelona dan benar-benar membuat fans bahagia, ucap Flick. Berbanding terbalik dengan Barcelona, Trisula baru Real Madrid justru masih tampil angin-anginan. Kombinasi Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo Goes pun belum terbukti moncer. Padahal Trisula Los Blancos ini sempat tampil menjanjikan di laga Piala Super Eropa. Melawan Atalanta, Mbappe berhasil menyumbang 1 gol krusial untuk kemenangan Real Madrid. Carlo Ancelotti bahkan sampai takjub dengan performa kapten timnas Prancis ini. Mbappe tampil sangat bagus, dia juga beradaptasi dengan sangat baik. Dia bisa bermain bersama Vinicius Junior dan Jude Bellingham, tutur Don Carleto. Sementara pergerakan Vinicius dan Rodrigo bikin serangan Los Blancos begitu mematikan. Sayangnya, kombinasi Trisula maut ini justru gagal diteruskan saat berlaga di La Liga. Mbappe, Vinicius, dan Rodrigo tercatat belum pernah mencetak gol di laga yang sama. Saat melawan Mallorca, Trisula baru Los Blancos ini gagal mempersembahkan 3 poin. Ketajaman trio MVR juga kembali tersendat saat berhadapan dengan Las Palmas. Hanya Vinicius yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor lewat eksekusi penalti. Sorotan tajam sedang mengarah ke Mbappe yang belum mencetak gol di La Liga. Bahkan sang striker juga terlihat kurang nyaman berduet dengan Vinicius di lini serang. Diketahui kedua pemain ini memang punya gaya permainan yang cenderung mirip. Saat melawan Las Palmas, Mbappe terlihat jarang mendapat operan dari Vinicius. Kapten skuad Le Blues ini juga menunjukkan gestur frustasi akibat diabaikan rekannya. Meski begitu, Carlo Ancelotti mengaku nggak risau dengan performa angin-anginan Mbappe. Gol terakhir yang dibuat Mbappe adalah 14 Agustus di Piala Super Eropa dan pada 28 Agustus. Bukan waktunya untuk khawatir. Dia sendiri nggak khawatir. Begitu pula kami, tegas Ancelotti. Dengan kebangkitan lini serang yang semakin moncer, akankah Barcelona akan kembali merajai La Liga di musim ini?